Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak IPS 4 dan IPS 5 SMA Negeri 19 Kota Bekasi? Bersama Bu Latifah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran turunan fungsi aljabar. Yuk, jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya. Ayo kita semangat belajar. Dari pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan 7 aturan turunan beserta contohnya. Coba dilihat lagi buku tulisnya ya. Dan sekarang akan kita lanjutkan aturan turunan yang ke-8, yaitu ketika ada fungsi fx sama dengan u pangkat n, maka turunannya adalah n dikali u pangkat n-1 dikali u aksen. Langsung saja kita ke contoh soalnya agar lebih mudah untuk memahaminya. Ketika ada fungsi fx 4x min 7 pangkat 6. Ya. Pada soal ini, langsung kita misalkan 4x min 7-nya sebagai u, pangkat 6-nya ini sebagai n. Gitu ya. Jadi, u-nya itu adalah 4x min 7. Sekarang kita turunkan. Turunan dari 4x. Berapa? 4. Min 7 bisa diturunkan nggak? Nggak bisa. Ya udah, berarti turunan dari U adalah 4 ya. Dan sekarang kita masukkan nih menggunakan aturan turunan yang ke-8. N-nya kita masukkan 6. U-nya adalah fungsinya 4x min 7. Pangkat N-1. 6 dikurangin 1 dikali U aksen. Jadi kalau udah seperti ini, kita tinggal mengalihkan bilangan yang ada di luar kurung. 6 dikali 4 yaitu 24. Fungsinya 4x min 7 pangkat 5 karena n-1. 6 dikurangin 1, 5. Gitu ya kalau menggunakan rumus dari aturan turunan ke-8 ini. Ada juga kok cara cepatnya kayak gini. Ketika kalian mendapati soal fungsi fx yang berpangkat, maka kalian langsung seperti turunan pada umumnya aja. Pangkatnya kita taruh di bawah. Jadi 6. Ini kita anggap sebagai fungsi x. Jadi kita tulis lagi 4x min 7. Pangkatnya karena udah kita turunkan sekali, maka kita kurangin 1. 6 dikurangin 1, 5. Dikali sama turunan yang ada di dalam kurung. 4x min 7 turunannya berapa? 4. Karena hanya 4 yang memiliki fungsi x, maka turunannya adalah 4. Ya udah, kita tinggal hasilin 6 dikali 4, 24. Nah, ini dia hasilnya. Sama kan? Atau contoh lain, kita pakai cara cepat aja. 5-nya turun ke bawah. Oke. 5-nya turun. Jadinya di sini 5. Fungsinya tulis kembali. Pangkatnya karena udah diturunkan, maka kita kurangi 1. 5 kurangin 1, 4. Dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung. 3x plus 2 turunannya berapa? 3. Karena hanya 3 yang memiliki fungsi x. 3. Oke. Lanjut aturan turunan yang ke-9. Ketika ada fungsi fx akar u, maka turunannya adalah u aksen per 2 akar u. Langsung aja ke contoh soal. Fx sama dengan akar 5x plus 4. Maka di sini kita langsung bisa misalin ya. Yang di dalam akar ini kita sebut sebagai u. Jadi u 5x plus 4 kita turunkan. Jangan lupa kalau udah dapat u, maka kita harus cari turunan dari u tersebut. U aksen sama dengan 5. Karena 5x plus 4 yang bisa diturunin hanya 5x. Turunannya adalah 5. Plus 4 turunannya 0. Tidak perlu ditulis. Kemudian langsung kita pakai rumus turunan yang ke-9 ini guys. U aksen per 2 akar u. Ya udah, u aksennya 5, 2 akar u-nya berapa? 5x plus 4. Beres. Contoh lain. Akar 10x pangkat 2 plus 4. Gimana nih?
Ya udah, ini kita turunin dulu. U aksennya maka sama dengan berapa nih turunan dari U? 2 dikali 10. Nih 2 ke depanin ya. 2 dikali 10 X pangkat 2 dikurangin 1. 1, nggak perlu ditulis ya. Plus 4. 4 ada turunannya nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti turunan dari U aksen adalah 20X. Maka F aksen X adalah, langsung ke rumus ini. U aksennya berapa? 20X per 2 akar U. U-nya berapa? Nih, 10X kuadrat plus 4. Mudah bukan? Nih ada contoh lain. Turunan dari akar 4X pangkat 3 min 17. Berapa tuh? Langsung saja di sini kita turunkan U-nya. U itu ini 3 dikali 4 12 X pangkat, karena udah turun ke bawah maka 3 dikurangin 1 2 dibagi 2 akar U dibagi 2 akar U. Oke, itu dia aturan yang ke-9. Aturan yang ke-10, ketika ada fx sama dengan akar x, maka kita harus mengubah bentuk akar x ini guys. Jadi, yang perlu kalian tahu, akar dari x itu sama aja kayak x pangkat setengah. Jadi bentuk lain dari akar x itu x pangkat setengah ya. Nah, jadi sekarang kita bisa temukan turunannya nih dengan aturan pangkat. Kayak biasa, kan ada x pangkat setengah, maka setengahnya turun ke bawah, kemudian dikurangin sama min 1. Gimana? Nih, kan setengah turun ke bawah nih. Setengah x pangkat setengah dikurangin 1, jangan lupa. Karena ini kan udah diturunkan ke bawah 1 kali, maka ini kita kurangin sama 1. Ya udah, setengah min 1 berapa? Ayo, jangan lupa aturan pecahannya. Ini cara cepatnya ya. 1 dikurangin 2 dikali 1, 2 per 2. Ini kayak menyamakan penyebut gitu ya. Atau 1 dikurangin 2 adalah min 1 per 2. Jadi setengah dikurangin 1 adalah min setengah ya. Oke, ini dia. Nah, biasakan kalau ada soal bentuk akar, usahakan setelah soal itu kita turunkan, kita balikan lagi ke bentuk akar. Jadi ini sebenarnya belum selesai nih guys. Kita harus balikan dulu ke bentuk akar. Ini belum selesai. Jadi kan tadi akar x itu x pangkat setengah. Maka kalau ada x pangkat min setengah, kita tulis akar x di bawah. Jadi karena dia ada minnya, kita bisa tuliskan seperti ini. 1 per 2 akar x. Jadi kenapa kita taruh x-nya, akar x-nya ini di bawah? Karena dia min setengah. Kalau dia x pangkat setengah, ya udah, berarti kita taruh di atas. Akar x per 2. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke contoh soal dari aturan yang ke-10. Ketika ada fx sama dengan 2 akar x, maka berapa turunannya? Yang pertama kita lakukan adalah mengubah bentuknya dulu guys. Ubah ke bentuk lain. Ini kan akar x kita bisa jadiin x pangkat setengah. Jadi kita ubah dulu 2 dikali x pangkat setengah. Setelah itu kita tentukan turunannya. Setengah kita taruh di depan. Kayak biasa. Sudah kita taruh depan, kita kurangin sama 1. Nah ini 2 dibagi 2. Kita bisa dombret. Bisa coret. Jadi x pangkat setengah min 1 berapa tadi? X pangkat min setengah. Atau kita kembalikan lagi ke bentuk akar. Jadi 1 per akar x. Karena dia pangkat min setengah. Jadi akarnya ada di bawah ya. Lanjut dari x akar x min 8 akar x plus 6x. Nah, dari fungsi ini kita suruh menurunkan. Langsung aja kita ubah dulu ke bentuk lain. Tetap semangat, kita ubah dulu ke bentuk lain. Jadinya x dikali akar x, x pangkat setengah, dikurangin 8
dikali X pangkat setengah ditambah 6X. Ini belum diturunin ya. Nah, kemudian di sini kan ada X dikali X pangkat setengah. Kalau perkalian pangkat, pangkatnya kita bisa jumlah. X itu sebenarnya punya pangkat, pangkatnya 1. Maka kita tinggal tambah nih, 1 ditambah setengah berapa? Kita samakan penyebutnya, 2. Kemudian 2 dikali 1, 2 tambah 1 sama dengan 3/2. Sini 1 tambah setengah, yaitu 3/2 min 8X pangkat setengah. Kita baru mengubah ke bentuk lainnya. Setelah itu baru kita turunkan. Jadi ini belum diturunin ya guys. Kita turunkan seperti biasa. 3/2 kita turunin ke bawah, dikurangin 1. Begitupun dengan ini. 1/2 kita kedepanin. Jadi 1/2 8X pangkat setengah min 1. Ditambah turunan dari 6X adalah 6. Nah, di sini kita tinggal hitung nih. 3/2 min 1 berapa? Adalah setengah. Setengah min 1 sama dengan berapa? Min setengah. Oh, ini ada yang bisa kita coret. Bisa kita dombret. 8 dibagi 2. 4 ya. Nah, jadi ini hasilnya 3/2 X pangkat setengah min 4X pangkat min setengah ditambah 6. Sudah beres, kita harus kembalikan ke bentuk akar, ke bentuk semulanya dia. Jadi di sini ada X pangkat setengah yang udah Ibu bilang kalau X pangkat setengah berarti akar X, sedangkan pangkat min setengah adalah per akar X. Kita bisa ubah di sini 3 dikali akar X per 2 min 4 per akar X ditambah 6. Itu dia hasilnya, mudah-mudahan paham ya. Mudah banget nih, easy banget. Yuk kita lanjut. Masih di aturan yang ke-10 tadi. Berapakah turunan dari 3/2 akar X? Yuk kita ubah dulu ke bentuk lain. Jadi 3/2 dikali X pangkat setengah. Kalau 3 ini kita langsung turunin kan 0 ya. Maka kita harus cari bentuk lain agar hasilnya itu tidak 0. Yaitu dengan seperti ini. X pangkat setengahnya kita naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas. Jadinya 3/2 X pangkat min setengah. Karena dari bawah naik ke atas. Kenapa harus berbentuk kayak gini? Supaya kita bisa turunkan. Jadi pangkat min setengah kita taruh depan sini nih. Nanti pangkatnya kita kurangin sama 1. Nah, ini dia turunannya. Min setengah dikali 3/2 dikali X pangkat min setengah min 1. Min setengah min 1 berapa? Samakan dulu penyebutnya, 2. Ini ditulis dulu, min 1. 2 dikali min 1. Min 2. Jadi min 1 dikurangi min 2 sama dengan min 3/2. Gitu ya. Nih. Jadi ini kita bisa kalikan. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 2, 4. Jadi min 3/4 X pangkat min 3/2. Sudah selesai turunannya, kita kembalikan lagi ke bentuk akar. Jangan lupa. Yuk. Kita turunkan ke bawah. Jadinya seperti ini. Ini kan X pangkat 3/2. Kita bisa jabarin lagi nih. Yang slide sebelumnya Ibu tuliskan. Di contoh soal sebelumnya Ibu tuliskan bahwa X pangkat 3/2 adalah X dikali X pangkat setengah. Kenapa gitu? Karena 1 ditambah setengah adalah 3/2. Jadi bentuk lainnya adalah seperti ini. X dikali X pangkat setengah. Dan X pangkat setengah adalah akar X. Jadi hasilnya adalah min 3/4X dikali akar X. Dikali ke sini ya. Oke deh, itu dia beberapa contoh soal dari aturan ke-8, 9, dan 10. Ada juga modifikasi bentuk soal turunan, yaitu
Contohnya ada di LKS halaman 41, nomor 4. Katanya tentukan turunan fungsi f(x) yang dinyatakan dengan f(x) sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 3 pada x sama dengan 4. Jadi ini kita langkah pertama adalah menurunkan fungsinya, kemudian kita substitusikan x-nya yang diminta berapa. Di sini x yang diminta adalah 4. Ya udah kita turunin biasa aja ya. X pangkat 3 turunannya bawah 3x pangkat 2 min 2x turunannya berapa? 2. Plus 3 turunannya 0, nggak perlu ditulis. Setelah itu, setelah kita selesai menurunkan, kita tinggal substitusikan nilai x yang diminta ini. Masukkan, x-nya kita ganti dengan angka 4. Di sini 4 pangkat 2. Jadi 3 dikali 16 dikurangin 2. Ingat, kalau ada bentuk kayak gini, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah perkaliannya. 3 kali 16, 48, min 2 adalah 46. Itu dia. Kalian bisa lihat lagi di LKS halaman 41. Di situ kebanyakan soalnya adalah harus mensubstitusikan X yang diminta. Setelah kita nurunin nih guys, kita masukin X-nya berapa. Gampang kok, semua aturannya sudah Ibu jelaskan. Tinggal kalian latihan di rumah aja. Namun untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya memberikan 4 latihan soal, yaitu turunan dari fungsi f(x). Ya, ini dia soal yang harus dikerjakan. Hanya 4, di screenshot dulu. Oke? Sudah, terima kasih. Jangan lupa catat materi dan contoh soal tadi di buku tulis dan kerjakan 4 latihan soal untuk mengasah pemahaman kalian. Quotes of the day, pengulangan adalah inti dari pembelajaran. Jangan pernah berhenti untuk mengulang-ulang pelajaran karena itu bisa menambah wawasan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.